Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berjumpa kembali dalam Sarota edisi Kamis 16 Juni 2022. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kekasih jiwa kami, terima kasih atas anugerah Tuhan pagi ini dengan napas kehidupan yang baru. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa oleh firman-Mu lewat renungan pagi ini. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, bacaan kita pagi ini dari Roma 2 ayat 17 sampai dengan 29. Firman Tuhan demikian: hukum Taurat dan hukum sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut diri orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar oleh hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar diri sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau mencuri? Engkau yang berkata jangan berzinah, mengapa engkau yang berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntunan-tuntunan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu, yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut orang Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini di bawah sorotan tema orang Kristen. Jika kita melihat seorang mengenakan kalung salib, dengan cepat kita akan mengatakan bahwa ia adalah orang Kristen. Banyak tanda lain yang dapat menunjukkan seseorang adalah Kristen. Misalnya dia di gereja sambil membawa Alkitab, rajin menyanyikan lagu-lagu rohani, dan lain-lain. Namun adakah tanda-tanda itu cukup untuk menunjukkan seorang sungguh-sungguh
orang percaya atau orang Kristen sejati? Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Paulus mencoba memberikan paradigma yang baru kepada orang Yahudi tentang identitas yang melekat pada diri mereka selama ini sebagai umat pilihan Allah. Menguraikan tentang tuntunan orang Yahudi atas hak istimewa sebagai umat pilihan Allah, Paulus mengecam mereka yang membandingkan pemahaman mereka tentang hak istimewa yang mereka miliki sebagai umat pilihan Allah dengan perilaku hidup mereka yang sangat tidak sesuai. Bagi mereka, melakukan hukum Taurat adalah yang paling penting. Bagaimana mereka sunat merupakan tanda yang paling utama sebagai identitas bangsa pilihan. Hal inilah yang ditekankan Paulus, bahwa melakukan hukum Taurat maupun sunat termasuk upacara keagamaan tidak dapat menjamin bahwa kita taat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus bukanlah tanda pada tubuh yang penting, melainkan perubahan hati. Simbol-simbol memang dibutuhkan untuk menjadi representasi kehadiran Allah, tetapi simbol yang digunakan tanpa perubahan hati hanya akan menjadi hiasan belaka. Karena itu, iman percaya kita hendaknya kita nyatakan dalam kata dan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Yakobus 2 ayat 26 ditegaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi ini. Ada sukacita yang kami alami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar firman yang kami dengar pagi ini boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sebagai seorang Kristen yang sejati, sehingga identitas kekristenan kami boleh kami nampakkan secara benar dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, kami berdoa akan orang tua kami, saudara-saudara kami, pendengar sarota dimanapun mereka berada. Berkati ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur. Ampuni akan segala kesalahan kami dan dengarkan doa syukur kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.